Pagi teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Nama saya Hengki, usia saya adalah 48 tahun. Di tahun 2024, tepatnya tanggal 19 April, diagnosa kanker pankreas. Saya cukup kaget. Dokter bilang, kanker saya ada di buntut pankreas, bukan di kepala pankreas. Kepala pankreas akan lebih ganas. Dokter menjelaskan kepada saya langsung mengucap syukur sama Tuhan. Ucap syukurnya kenapa? Tuhan, terima kasih. Kankernya ada di buntut, bukan di kepala. Itu yang saya lakukan pertama kali pada mendengar berita itu. Di rumah sakit, saya di dalam rumah sakit, di kamar, istri saya lagi beli makanan, bahwa waktu dia kembali, saya beritahu, ya otomatis dia nangis sekeras-kerasnya. Tapi saya bilang, jangan takut, ada Tuhan. Tuhan pasti akan ini. Jangan sedih, gitu. Berdoa juga saya kasih tahu ke keluarga saya. Kemudian 2 hari kemudian, saya langsung berangkat ke Malaysia untuk memastikan lagi. Sudah positif, kansernya itu sebesar 7 cm, sudah dekat dengan pembuluh darah utama. Dokter bilang kalau misal di biopsi itu ada kemungkinan pendarahan, makanya saya takut, saya nggak mau ada biopsi. Tapi Tuhan berkata lain. Di rumah sakit tersebut saya dikasih dokter kanker. Kemudian waktu kita udah berbicara soal nama obatnya dan prosesnya dan harganya, semua sekali kemo berapa, dan saya minta izin untuk pulang dulu untuk diskusi. Pada waktu saya turun menunggu taksi, istri saya tidak sengaja ada seorang dari Surabaya namanya Trevi, dia menyapa istri saya, dia bertanya siapa yang sakit. Istri saya bilang, oh yang sakit suami saya, sakit kanker ini. Kemudian beliau juga mengatakan, oh ya saya sakit ini, kanker. Pada waktu dia kanker rahim, tapi saya udah sembuh, Tuhan Yesus menyembuhkan. Dari situ itu petunjuk dari Tuhan. Trevi itu bilang, saya pakai dokter ini, dokter A, dokternya bagus. Saya secara otomatis itu, itu petunjuk dari Tuhan, saya harus pakai dokter ini. Dan tapi yang jadi masalah, dokternya lagi cuti 2 minggu waktu pulang dulu ke Jakarta. Dan saya juga sempat bertanya-tanya untuk alternatif lain, dalam arti rumah sakit lain, yaitu di Cina. Waktu itu saya bimbang, kemudian saya tanya sama Tuhan, Tuhan, saya nih harus ke rumah sakit mana Tuhan? Tuhan bilang, saya tanya, yang di Guangzhou ada 2 rumah sakit, Tuhan tidak berkenan sama sekali. Kan di Malaysia, Tuhan berkenan. Tuhan bilang, aku akan menyertaimu, kesembuhan akan terjadi. Dan saya imanin itu, saya sempat sudah bikin visa Cina waktu itu. Karena Tuhan yang menyuruh saya ke Malaysia, saya ke Malaysia. Saya berobat di Malaysia, tidak ada asuransi. Asuransi saya Tuhan Yesus. Belum saya ke Malaysia untuk ketemu dokter, saya pulang dulu ke Surabaya, ke rumah orang tua saya, karena Tuhan menyuruh saya untuk melepaskan semua kepahitan saya terhadap orang tua saya, mertua saya, kakak ipar saya. Dan yang paling berat itu saya melepaskan kepahitan saya terhadap mantan istri saya waktu itu. Tapi saya harus lakukan itu, dan saya lakukan. Saya melepaskan semua ego saya sujud di depan orang tua saya, cuci kaki mereka. Kemudian akhirnya saya berangkat ke Malaysia untuk berobat. Dokter bilang saya harus 12 kali kemo. Saya sakit. Tuhan sudah persiapkan semuanya dari awal. Mungkin kalau orang lain saya nggak tahu ya, kena kanker mereka kan bingung mau ke rumah sakit mana. Saya sudah tahu saya harus ke rumah sakit mana. Dokternya pun ditunjuk oleh Tuhan Yesus. Jadi perbedaannya dokter yang di refer sama rumah sakit sama dokter yang ditunjuk oleh Tuhan Yesus. Dokter yang pertama itu kasih obat kankernya itu obat paten. Jadi kalau kita kayak sakit kepala, kita minum obat A. Dokter yang Tuhan Yesus kasih, ada dokter obatnya racikan, ada 4 macam obat. Jadi Tuhan kasih kan buat saya semua. Gitu juga pada waktu kemo pertama itu saya nggak bisa makan, mual, makan 2 sendok bikin mau muntah, terusnya setiap berapa jam BAB kemo pertama itu. Tapi saya selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan sertai aku Tuhan, beri aku kekuatan untuk menjalankan ujian ini. Kesembuhan sudah aku terima, hamba-Mu hanya menjalankan prosesnya aja. Itu doa saya selalu. Waktu kemo itu sabun yang bisa kita pakai itu kan wangi ya, buat saya itu bau sekali. Dan itu pun Tuhan udah siapkan. Jadi jauh sebelum itu saya ketemu sama seseorang stand yang jual sabun mandi, shampoo yang herbal, ampas buah-buahannya. Saya pernah beli, saya coba. Ya kalau dalam keadaan sehat sih baunya nggak enak sama sekali. Tapi waktu saya kemo, saya pakai itu, tidak ada baunya, jadi saya bisa pakai. Jadi saya pakai itu selama saya kemo untuk mandi dan kram. Nah itu salah satunya lagi, Tuhan udah kasih saya petunjuk. Saya sudah siapkan semuanya. Jadi saya nggak bingung lagi nyari di mana. Dan kemo itu berjalan selama 6 kali, kemudian saya di PET scan, dan amazing, mukjizat.
dari Tuhan. Dari 7 sen menjadi 3,4 sen mengecil kansernya. Kemudian dilanjutkan lagi sampai 12 kali. Dokter bicara sama saya, kamu adalah pasien kedua yang memakai obat saya ini, yang tidak putus. Setiap 2 minggu saya kemo, lancar. Setiap kali saya diperiksa darah saya bagus. Darah merah, darah putih saya bagus semua. Sedangkan yang lain, obat harus dikurangin, dosis harus dikurangin, atau ditunda seminggu. Jadi saya benar-benar berterima kasih sama Tuhan, saya diberi kekuatan. Dan saya dilancarkan sampai 12 kali. Setelah 12 kali, dokter kasih alternatif ada 2. Jadi, kemo itu hanya untuk mengecilkan kanker, tidak membunuh kanker. Dokter kasih untuk saya 2 option. Option pertama, operasi, dipotong pankreas saya. Option kedua, diradiasi sebanyak 25 kali. Dokter waktu itu kasih option itu, tapi dokter belum bisa kasih keputusan, karena itu nanti setelah kemo ke-12, dia akan lihat hasilnya gimana. Ya, doa sama Tuhan, saya nggak mau dioperasi Tuhan. Dan juga biaya operasinya mahal sekali waktu itu. Nah, Tuhan menjawab doa saya. Kemo ke-12 selesai, 2 minggu kemudian saya ketemu dokter, bilang, kamu nggak usah operasi, kamu diradiasi aja 25 kali. Biaya segini. Saya doa dulu sama Tuhan, Tuhan, kasih diskon dong Tuhan. Uangnya udah terbatas juga kan. Beneran, saya dikasih diskon cukup besar. Hampir 40% ada mungkin ya, puji Tuhan. Pada waktu melakukan radiasi itu pun juga ada efeknya. Saya doa sama Tuhan, tolong Tuhan, jangan ada efek. Puji Tuhan, saya nggak ada efek sama sekali pada waktu saya radiasi. Pada waktu kemo pun berlanjut terus, efeknya berkurang. Berkurang terus efeknya nggak seperti awal. Karena saya setiap kali berdoa, Tuhan, efeknya tolong dihilangkan. Dan pada waktu proses kemoterapi, saya tanya Tuhan, saya kan 2 minggu sekali. Saya pulang Jakarta atau ke Surabaya. Tuhan suruh saya pulang ke Surabaya. Kan Tuhan paling tahu kita setiap hambanya. Saya dari Surabaya, jadi saya cocok sama makanan Surabaya. Recover saya cepat. Daya tahan saya ini, makanya saya bisa kemo per 2 minggu tepat waktunya. Tuhan ada tujuan lain. Keluarga saya diubah karakternya. Orang tua saya, adik saya, kakak saya, termasuk istri saya, dan yang utama diri saya sendiri. Tuhan ubah karakter saya 180 derajat. Dan itu bukan saya yang ngomong ya. Orang di sekitar saya yang ngomong, terutama istri saya. Orang tua saya juga berubah. Yang sebelum nggak mau gereja, akhirnya ke gereja, mengucap syukur. Saya membuat YouTube ini pada waktu saya didiagnosa. Istri saya, mertua saya, ipar saya mengatakan bahwa saya akan pakai Tuhan Yesus untuk menjadi alatnya, menyebarkan kasih karunia Tuhan Yesus. Saya awalnya nggak ngerti maksudnya gimana. Akhirnya setelah saya melakukan radiasi, udah mau akhir-akhir, Tuhan bicara sama saya, Roh Kudus bicara sama saya disuruh buat YouTube channel menginterview orang-orang yang sembuh dari kanker karena kasih karunia Tuhan Yesus. YouTube saya yang pertama, mungkin tidak sempurna, tapi Tuhan tidak pernah melihat itu. Saya yakin itu. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati kita semua.